Hey, talk to me, Ray. Hey, Ray. Good to see you. The truck. Running truck. Truck we bought is messed up on. I'm sorry? I said, that's the truck we bought is messed up on it. Oh, okay. I gotta get it fixed. All right. Well, we can help you with that. Selamat datang kembali di channel gue Gazul Panda. Video yang barusan lo lihat tadi adalah video dokumentasi dari keluarga Whittaker. Jadi gini teman-teman, gue ini mau membahas kisah keluarga Whittaker karena keluarganya ini sedikit unik lah. Kenapa gue bilang unik? Ya karena mereka ini adalah sekelompok keluarga dari negara Amerika tepatnya, dan mereka ini hidup di desa terpencil di negara Amerika yang sudah pasti jauh dari perkotaan atau dunia luar. Nah di sini nih uniknya tuh. Jadi dari setiap anggota keluarga Whittaker ini punya kelainan genetik yang aneh gitu teman-teman. Ada yang nggak bisa bicara, jadi dia bisanya cuman menggonggong aja gitu kalau berbicara. Ada yang modelan jalannya tuh kayak bukan manusia normal gitu, dan macem-macem lah. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Tanpa basa-basi yang sudah basi, langsung kita ke videonya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata. The Whittaker Family adalah sebuah keluarga yang berasal dari desa terpencil di West Virginia, tepatnya di daerah Appalachian, Amerika Serikat. Nah, di daerah sana itu ada desa kecil gitu teman-teman, yang bernama ODD, dan disitulah keluarga Whittaker ini berada dan berkumpul gitu. Mungkin gua jelasin sedikit gambaran dari daerah West Virginia Appalachian ini. Jadi di sana itu wilayah pegunungan gitu teman-teman, dan di sana juga tuh terkenal dengan daerah yang dikit banget penduduknya, kurang dari 1000 penduduk gitu. Di sana juga terisolasi dari kota besar atau dunia luar, yang ngebuat jarang banget ada penduduk luar yang masuk ke daerah sana. Karena sedikitnya penduduk dan orangnya itu aja, jadi masyarakat di sana dulu tuh menikah sama keluarganya sendiri atau sepupu deket yang biasa disebut perkawinan sedara. Nah, perkawinan sedara ini kalau terjadi secara terus-menerus, maksudnya dari generasi ke generasi gitu, bakalan terjadi kelainan genetik untuk generasi seterusnya. Dan keluarga Whittaker inilah salah satu contoh nyatanya yang paling berbahaya, dan ya bisa kalian lihat sendiri lah. Kalau yang gua lihat dari video dokumenter di channel YouTube Soft White Underbelly, ada satu orang dari anggota keluarga Whittaker ini yang paling menonjol, yaitu Ray namanya. Karena dia ini pas ditanya, dia tuh cuman bisa menggonggong gitu teman-teman. Sedih sebenarnya gue liatnya. Dan untuk anggota keluarga lainnya juga ada sih sebagian yang seperti Ray ini, dan masing-masing dari mereka ini punya keterbatasannya masing-masing. Dan bisa kalian lihat untuk tempat tinggalnya ini ya sangat kotor, kumuh, sampah di mana-mana juga. Yang intinya tempat mereka tinggalin itu tuh nggak layak lah untuk kebersihannya. Cuman yang buat gua sedikit heran dalam video dokumenter tersebut, ada loh TV, mesin cuci, dan kulkas juga. Yang berarti ada sebagian dari anggota keluarga Whittaker yang melek sama perkembangan dunia ya kan. Maksudnya perkembangan dunia luar gitu. Buktinya ya ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci tadi kan. Di video dokumenter channel YouTube Soft White Underbelly, di situ tuh banyak banget penjelasan wawancara tentang keluarga Whittaker maksudnya, dan ngasih lihat keseharian mereka tuh ngapain aja gitu. Kalau lo penasaran, lo bisa langsung cek aja ya kan. Tapi teman-teman, awal mula keluarga Whittaker ini terkenal itu tuh sebenarnya udah lama, tepatnya di tahun 2004. Awalnya itu ada seorang fotografer bernama Mark Laita. Nah, dia itu tuh pernah ngefotoin mereka. Tepatnya dia tuh ngefotoin si Ray. Cuman di tahun itu tuh ya belum seviral sekarang lah ya bahasanya. Nah, mulai bener-bener viral itu pas Mark Laita ini membuat channel YouTube yang bernama Soft White Underbelly di tahun 2020. Dari situlah seluruh dunia ini jadi tahu gitu keluarga Whittaker ini. Nah, jadi isi video di channel YouTube Soft White Underbelly ini itu tuh banyak banget video tentang keluarga Whittaker, yang ada wawancara, ada video kegiatan keluarga, dan juga tim YouTube mereka. Itu tuh mengajak para anggota keluarga Whittaker untuk jalan-jalan ke kota dan belanja-belanja juga.
Kalau kalian penasaran bisa cek aja lah. Tapi sebelum Mark Laita, yaitu pemilik channel YouTube Software Underbelly, dekat dengan keluarganya Whittaker ini, dekat itu dalam artian bisa ambil video dengan detail tentang keluarga Whittaker ini, ya kayak wawancara, keseharian-keseharian mereka, dan mengajak mereka ke pasar itu tuh gak gampang teman-teman. Ternyata ada cerita yang sulitnya juga gitu. Awalnya Mark Laita itu bilang sulit untuk ambil foto atau video dokumentasi dari keluarga Whittaker ini karena tetangga sekitarnya itu benar-benar melindungi keluarga Whittaker ini dari orang asing untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan, kata Mark Laita. Cuman seiring berjalannya waktu ya diizinkanlah akhirnya, karena tetangganya ini gak mau gitu keluarga Whittaker ini ntar dieksploitasi, katanya diejek atau ya macam-macam lah. Sebenarnya tujuan dari Mark Laita ini baik teman-teman, karena setiap video yang dibuat di channel YouTube-nya itu ada semacam link donasi gitu buat orang-orang luar kalau mau donasiin, yang bertujuan untuk keluarga Whittaker ini. Dan tujuan dari donasi ini sebenarnya untuk renov rumahnya keluarga Whittaker ini, karena ya bisa kalian lihat ya gak layak lah buat ditinggal, dan buat biaya hidup mereka lah intinya. Dari total donasi yang sudah terkumpul itu udah sekitaran $100.000 yang kemudian diserahkanlah untuk keluarga Whittaker ini. Cuman ada dramanya juga nih teman-teman. Jadi pada September 2024 Mark Laita ini ngasih pernyataan kalau keluarga Whittaker ini nipu dia gitu, dan katanya uang donasi itu nggak digunain untuk renov rumah atau biaya hidup mereka, melainkan uang itu tuh malah buat beli narkoboy oleh salah satu keluarga Whittaker ini. Tapi balik lagi ya, kita nggak tahu 100% siapa yang benar, apa dari Whittakernya benar atau dari Mark Laitanya benar, ya kita nggak ada yang tahu. Atau juga tuh ada pihak lain yang manfaatin mereka gitu, yaitu orang ketiga. Nah, setelah video yang dibuat oleh Mark Laita tentang keluarga Whittaker ini viral gitu, reaksi dari masyarakat ini nggak sepenuhnya bagus lah teman-teman, karena banyak yang komentar kalau Mark Laita ini memanfaatkan momen keluarga Whittaker untuk mencari keuntungan pribadi. Ada juga yang bilang keluarga Whittaker ini telah dieksploitasi dengan Mark Laita ini. Orang lagi struggle buat hidup malah dibuat jadi tontonan gitu, ke komentar-komentarnya itu. Tapi ada juga sebagian orang yang mendukung, dalam artian dokumentasi seperti ini itu tuh penting biar orang luar sana itu lebih aware lah sama kehidupan yang jauh dari kata normal. Jadi intinya teman-teman, keluarga Whittaker ini bukan cuman bahan tontonan. Mereka ini adalah realita yang bikin kita sadar di balik dunia modern yang kita nikmatin sekarang, ternyata masih ada loh orang-orang yang hidupnya itu jauh dari kata normal. Mereka atau keluarga Whittaker ini bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dipahami, karena pada akhirnya keluarga Whittaker ini nih adalah manusia juga. Cuman yang membedakan, mereka ini sudah terjebak dalam situasi yang udah diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaannya sekarang, gimana dunia luar bisa bantu mereka tanpa ngeeksploitasi mereka? Ya kan? Itulah sedikit pembahasan tentang keluarga Whittaker ini teman-teman. Terima kasih buat lo yang udah nonton video ini. Gue Ego Zulpanda, sampai bertemu di video berikutnya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata.